Selamat pagi sahabat-sahabat Kristus. Tema saat teduh pagi ini adalah mengingat kebaikan Tuhan. Bacaan Alkitab terambil dari kitab Yosua pasal 3 ayat 7 sampai 17 yang berbunyi demikian. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, "Pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu demikian. Setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu." Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, "Datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu." Lagi kata Yosua, "Dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam pengangkut tabut Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan. Maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedangkan air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Ayat hafalan untuk perenungan pagi ini terambil dari kitab Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 yang berbunyi, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Sahabat-sahabat Kristus, pernahkah Anda mendengar lagu yang sudah bertahun-tahun tidak Anda dengarkan? Sungguh menakjubkan betapa kita dapat mengingat liriknya lama kemudian. Sayangnya, kita begitu mudah melupakan kebaikan Tuhan kepada kita. Ayat-ayat hari ini memberikan contoh yang baik untuk kita ikuti. Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir dan dengan selamat melewati Laut Merah. Kemudian dia secara ajaib menyediakan jalan kering lainnya dengan menumpuk air sungai Yordan dalam tumpukan besar di bagian hulu. Bangsa itu akan memasuki Yeriko, dan dengan kuasa Allah mereka dapat menaklukkan kota itu. Betapa berbelas kasih untuk menyemangati mereka dengan ilustrasi nyata tentang kekuatannya sebelum pertempuran seperti itu. Namun Tuhan juga tahu betapa mudahnya mereka melupakan Dia sebelumnya. Maka dalam kasih-Nya, Dia mempunyai rencana untuk membantu bangsa Israel mengingat mujizat di sungai Yordan itu.
Dia memerintahkan mereka untuk membuat sebuah altar dari 12 batu, masing-masing melambangkan suku Israel yang telah dengan selamat melewati perairan. Dengan cara ini, mereka akan memiliki pengingat nyata akan penyelamatan ilahi. Sahabat-sahabat Kristus, saat ini kita juga memerlukan bantuan untuk mengingat kembali keterlibatan Allah dalam kehidupan kita. Ketika Dia bekerja dengan cara yang jelas, mudah bagi kita untuk mempercayainya. Namun seiring berjalannya waktu, kita cenderung lupa. Bagaimana Anda bisa mengingat kesetiaan Tuhan? Baik itu melalui jurnal atau catatan di ponsel Anda, pastikan untuk mengingat kebaikan Tuhan kepada Anda. Ingat, kecenderungan manusia sering melupakan kebaikan Tuhan di masa lalu. Oleh karena itu, kita harus berusaha menciptakan cara untuk mengingatnya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Tuhan memberkati dan menyertai kita semua. Amin.